Jadi Allah berfirman, berarti lewat firmannya itu maka apa yang jadi ya. Berarti tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang jadi. Benar nggak Bang? Bang Herman. Salah Bang Maunya. Begitu yang benar. Abang yang salah. Abang tidak mengerti kan? Di versi bahasa Inggris yang nggak ada begitu. Nah, gimana Bang Herman? Versi bahasa Inggrisnya Yesus. Semua diciptakan. Ada dulu Yesus diciptakan. Baru yang lainnya gitu. Haleluya. Lihat versi bahasa Yohanes Inggrisnya. nomor 1 diterangkan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berdua dengan Tuhan. Kenapa berdua dengan Tuhan? Karena dia bersama-sama. Yang disebut bersama-sama itu minimal 2. Cak Ayu. Nih nomor 2-nya kau baca. Apa yang dikatakan nomor 2-nya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya dia bersama-sama. Pada mulanya adalah 2. Nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, apakah termasuk Yesus dijadikan oleh dia? Segala sesuatu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, apakah termasuk Yesus? Karena di data nomor 14-nya, firman menjadi, berarti dijadikan. Firman dijadikan daging. Pertanyaan saya, awas hati-hati otakmu meledak. Apakah ketika dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, termasuk dagingnya Yesus? Jawab. Silakan dibuka. Oke. Ya, itu satu esensi. Ya, silakan dijawab. Segala sesuatu apakah termasuk dagingnya Yesus itu diciptakan? Oke, baik ya. Bagus ini ya, bagus ya. Makasih Abang Suma, bagus. Saya suka pasti bagus. Sama orang yang bisa memahami ya. Iya, tadi Abang Suma juga sudah membaca ayat ini ya. Abang Suma juga membaca ayatnya tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia ya. Berarti Abang Suma juga termasuk dijadikan oleh firman itu. Benar nggak Abang Suma? Betul. Ya, iya. Termasuk Yesus, termasuk Yesus dijadikan? Termasuk Yesus dijadikan? Iya, Abang termasuk Suma Yesus dijadikan? Ya. Termasuk Yesus dijadikan enggak? Sedangkan aku tadi mengatakan bahwa firman menjadi termasuk enggak Yesus dijadikan? Termasuk enggak Yesus dijadikan? Tadi adalah firman itu sendiri. Termasuk enggak Yesus? Jadi yang menjadi daging siapa? Oke, ya. Firman menjadi manusia. Dengar dulu Bang, Abang Suma paham baik. Firman menjadi manusia. Artinya, firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana mungkin firman menjadi diri sekarang sendiri? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Lalu kenapa Abang Suma udah mengakui bahwa firman menjadi manusia? Kan firman saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Abang Suma dengar dulu. Abang Suma bertanya begitu, kenapa Abang Suma tadi mengatakan bahwa firman menjadi manusia? Ulangan berapa kali saya harus melakukan pengulangan? Abang Suma dengar dulu Bang ya. Segala sesuatu, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus termasuk segala sesuatu itu? Oh, dagingnya Yesus itu bukan diciptakan, tapi firman itu sendiri. Karena di dalam ini berarti salah dalil ini. Katanya segala sesuatu dijadikan. Berarti salah dalil ini. Bukan salah Bang. Malah firman Anda mengatakan dagingnya Yesus tidak termasuk. Tidak termasuk bagaimana? Kan aku tadi mengatakan firman menjadi manusia, berarti otomatis kita. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah termasuk dagingnya Yesus? Termasuk Bang, sebab firmannya itu menjadi manusia. Oke, berarti dagingnya Yesus ciptaan. Bukan diciptakan Bang. Bang, abang Suma paham kan firman itu adalah menjadi manusia. Mana mungkin firman mencipta firmannya sendiri? Gimana? Saya ulang lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Benar. Dagingnya Yesus termasuk enggak?
Yesus menciptakan atau kan salah Bang. Bukan Segala masalah sesuatu kan penciptaan di oleh sini. Yesus. Sabar Bagaimana dulu. Yesus menjadi Sabar firman? dulu. Sedangkan Yesus itu adalah firman Sabar itu sendiri. dulu. Sabar Oke. dulu. Sabar dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah dagingnya Yesus itu juga termasuk dari segala sesuatu? Bang Zuma, kan aku mengatakan bahwa daging Yesus juga firman yang menjadi manusia. Otomatis tidak mungkin firman menjadi firman sendiri. Gimana Abang Zuma ini? Penonton dengar aja. Gak mungkin firman menjadi firman sendiri. Sedangkan Oke, firman itu baik. menjadi Saya ikut. manusia. Abang Oke, saya ini ikuti. gimana? Saya ikuti kebotolanmu. Saya ikuti. Bukan kebetulan Bang. Ini kita dua argumen. Diam. Ketika Maria belum dilahirkan, diciptakan di bumi, dagingnya Yesus di mana? Daging Yesus, ya. Kita berbicara firman, berarti firman itu belum menjadi manusia otomatis. Ya, berarti dagingnya belum ada. Berarti dagingnya belum ada. Ya iya, karena dia belum inkarnasi, belum menjadi manusia. Tepuk tangan. Sekarang untuk menjadikan agar daging itu ada, prosesnya gimana? Ya, maka firman itu jadi manusia sendiri, ya. Firman Ya, itu menjadi itulah manusia yang sama saya firman. tanya. Itulah yang Oke. saya tanya. Ketika tadinya daging itu tidak ada, lalu menjadi ada, prosesnya gimana? Dijadikan daging atau tidak dijadikan daging? Nah, firman itu adalah perkataan. Perkataan itu menjadi manusia, ya. Berarti kita berbicara Jangan manusia, daging, karena di situ SARS dalam bahasa Yunani-nya, daging. Oke. Bagus ya. Di dalam ini menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia. Jadi kalau Abang Juma bertanya, Iya, saya tahu itu firman menjadi manusia. Maksudnya firman menjadi daging. Daging ini sesuatu yang tadinya ada atau sesuatu yang tadinya belum ada lalu kemudian ada. Firman menjadi manusia berarti sebelum dia berinkarnasi, firman itu. Apalagi itu makan nasi. Apa itu makan nasi? Kok ada bahasa seperti itu masuk dalam ajaran Yesus? Inkarnasi itu kan ajaran Romawi, pagan. Saya bertanya sederhana, sebelum menjadi daging, apakah daging itu sudah ada? Kan belum, tadi aku tekan tadi berarti belum. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu apa namanya? Iya. Apa? Itu karena itu apa? segala sesuatu karena itu, segala sesuatu dia itu akan tercipta, dia akan pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada, Anda sendiri mengakui tidak ada, lalu menjadi ada, itu apa namanya? Oke. Ya, menjadi firman yang menjadi manusia. Saya tidak mau tahu apa yang menjadi firman. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu menjadi ada. Ya iya, benar ada. Itu apa namanya? Pencipta atau ciptaan? Kan di sini segala sesuatu. Kan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau Abang coba bertanya pertanyaan begitu, saya, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan. Dia bertanya ini. Oke kawan-kawan. Orang gila ini ngomong apa teman-teman? Orang gila ini ngomong apa? Pertanyaan saya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, itu ciptaan atau pencipta? Jawab tidak pakai gila. Oke. Ya, firman menjadi manusia. Menjadi manusia. Lalu punya sakar, lalu menetek sama mamanya. Hei, pertanyaan saya, hei orang gila, penyembah makhluk. Dengarkan. Tadi Anda mengakui dagingnya Yesus itu tidak ada, lalu ada. Pertanyaan saya,
sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Jawab, jangan pakai mutan. Oke, di sini kita berbicara bukan tentang penciptaan ya, tetapi ini kita sedang berbicara mengenai Yesus itu ciptaan atau pencipta, koclo. Pertanyaan saya, Yesus itu dagingnya tadinya tidak ada menjadi ada. Pertanyaan saya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Awas mulutmu kerobek nanti kalau kau bohong. Jawab. Oke, tadi dia mengakui bahwa dia juga diciptakan oleh firman, sehingga sesuatu dijadikan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Itu menjadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Setan begitu kuat kau menyesatkan anak monyet ini, setan. Oh setan, begitu hebatnya kau menipu manusia satu ini. Pertanyaan saya tidak panas, saya cuma berdoa kepada Tuhan. Kenapa ada manusia begini jadi setan? Jangan panas. Pertanyaan saya satu kali lagi saya bertanya ya, satu kali lagi. Tolong hargai ilmu pengetahuan, oke? Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pencipta atau ciptaan? Oke, kita ikutin ayat aja. Segala sesuatu oleh firman, dan firman itu menjadi manusia. Berarti firman telah jadi manusia. Otomatis manusia itu juga disebut dengan firman. Ya, terus Abang Suma pertanyaannya di mana? Pertanyaan Abang Suma lagi kenapa? Coba. Monyet, anak laknat. Kenapa kalian itu tidak mau merasa sedikit malu terhadap Al-Quran? Kenapa? Kenapa kalian harus menjadi penggenapan dari isi Quran? Kenapa? Kenapa saudara-saudaraku? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Innahum lakazibun. Orang-orang kafir laknatullah alaih berkata kepada orang Islam, ikutilah jalan kami. Kami itu menyembah firman yang menjadi daging. Daging inilah pencipta segala sesuatu. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian akan ditebus kalau kalian ikut kepada kami, yaitu menyembah kepada daging. Untung tidak dikasih kecap sampai jadi daging nyok-nyang. Padahal kata Allah, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hanya menghayal, mereka hanya membohong. Sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'al athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun. Dan mereka Kristen laknatullah alaihi benar-benar adalah memikul dosa-dosa mereka sendiri, bahkan dosa-dosa orang yang dimurtadkan, termasuk keturunannya yang diajarinya untuk menyembah kepada daging. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka ada-adakan. Dia mengada-adakan pencipta langit dan bumi menjadi daging. Ini adalah kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang laknat ini, pasti yang mereka sampaikan kepada kita hanya dusta, kebohongan, tipuan. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya firman mati. Awalnya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya mati di atas salib. Ini kenapa kalian ini? Dalil itu yang kau ucapkan itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Itu hanya ucapan karangan pengarang buku Yohanes yang bukan tulisan murid Yesus. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, berarti berbicara mengenai sifat, bukan daging.
Kalau firman bersama-sama dengan perkataannya, berarti itu berbicara mengenai sifatnya. Di mana itu bisa diindikasikan itu berbicara sifat? Yesaya 55 nomor 11. Aku bersama dengan firmanku. Apa yang keluar dari aku, dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi, terwujud. Aku berfirman, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak firman itu? Terjadi. Maka manusia ciptaan Tuhan tanpa ayah bernama Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak Bom-Bom agar Maria hamil, tapi kehendak Elohim. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Kalam, sifat. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan Sang Maha berfirman, hanya berkata ada, maka semuanya jadi. Aku hanya memberikan instruksi, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku hanya berkata jadi. Maria, iya paman, hamil, bunting langsung kedebuk. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus, langsung iya. Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti bukan Sang Firman yang nusul menjadi manusia. Kalau Sang Firman yang nusul menjadi manusia, maka dia akan berkata, aku datang menjadi Yesus karena keinginanku sendiri. Dulu aku bukan manusia, tapi aku pingin jadi manusia. Maka aku jadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu kalau Yesus itu adalah Sang Firman. Tapi tidak, Yesus berkata, aku bukan Sang Firman. Yohanes 8 nomor 42. Aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapakku yang telah mengutusku menjadi makhluk. Untung saja Tuhanku tidak mengutusku menjadi itik. Yesus itu tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kalam yang menjadi manusia. Enggak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang otaknya disuntit oleh Paulus, diterangkan di dalam kitab Filipi 2, 6, 7, 8. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, namun tetapi mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu baru imannya aliteng. Kalau Anda membawa Yohanes 1 nomor 1, itu bukan imannya aliteng. Imannya aliteng itu Kolose 2 nomor 9. Tubuhnya Yesus, dari rambut, tai giginya, tai ngoknya, hidungnya, nya, seluruh tubuhnya Yesus adalah dewanya Kristen. Jangan kau paksakan Yohanes 1 itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus. Juangan. Karena Yohanes 1 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Yesus nanti dibahas di Yohanes 1 di data nomor 14-nya. Jangan nakal kalian, jangan nakal. Doakan saja Bang Suma itu panjang umur, supaya bisa membimbing kalian untuk menjadi waras. Jangan gila permanen, saudara-saudaraku sekalian. Jadi salah ente kalau Anda mengambil pola Tuhan menjelma menjadi manusia, lari ke Yohanes. Swalloh. Yang benar, dewa menjadi manusia itu Filipi 1, Filipi 2.
nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu yang kau bisa jadikan sandaran untuk menuhankan yang namanya Kristus Yesus. Jangan Yohanes 1 malu-maluin. Atas kehendak siapa Yesus menjadi daging? Kalau dia adalah Allah yang menjadi daging, berarti atas kehendaknya sendiri. Aku menjadi bayi yang netek sama ibuku atas kehendakku sendiri, maka aku izin menjadi Tuhan, menjadi manusia, dan pensiun 33 tahun dari jabatan Tuhan. Aku jadi bayi dulu ya. Dan supaya aku bisa berjalan, aku netek dulu sama emakku. Nanti kalau emakku sudah tidak bisa netein aku makan sayur bayam dengan pecel lele biar aku bisa penginjilan ya. Kenapa kalian ini? Hah? Kenapa kalian saudara? Bisakah kalian itu menggunakan akal? Sedikit aja. Sedikit aja kalian berakal itu, please. Sedikit aja. Yesusnya mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tuhanku yang mau aku menjadi manusia. Tuhanku yang mau. Bukan aku. Aku jadi manusia itu tiba-tiba ajanya. Makanya ketika Yesus berdoa dalam Yohanes 17, dia minta kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan yang dimiliki di kehadirat Bapa sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena di dalam data Yohanes 1 nomor 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kenapa sih kalian ini tidak mau sedikit berakal? Berakallah sedikit. Berakal. Yang disebut firman bersama-sama dengan Allah itu sifat kalam. Maka Yesus pada mulanya adalah firman kalam. Apa itu? Gabriel. Iya bos. Dia sini. Apa? Nih, ku bisikin samamu nih. Gabriel. Iya bos. Bulan ke-6 nanti kamu ke bumi ya. Ngapain bos? Ini tugas baru. Kayak aneh kurasa. Memang. Kali ini gue tugasin lo turun pada bulan ke-6. Lo cari perawan. Hah? Perawan? Mau diapain bos? Ada sesuatu kah? Bukan. Pikiranmu error kau Gabriel. Lalu apa bos? Lo bisikin aja ke dia. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Sebelum Yusuf nembak duluan, lo datang ke dia nih. Sampaikan ke beliau, aku mau dia hamil. Tunggu dulu bos, kamu suruh aku menghamili dia? Bukan. Ada-ada aja kau. Diam dulu. Aku suruh ente turun bisikin. Apa bisikannya bos? Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kamu hamil dong. Tanpa suami? Tanpa suami dong. Yang benar bos? Benar. Bukankah engkau melihat bagaimana aku menciptakan kakeknya Adam? Tanpa ibu, tanpa ayah kan? Bisa kan aku? Oh iya bos, lupa. Ya makanya jangan terlalu banyak kan jengkol. Makanya lu lupa. Sekarang juga lu turun sekarang. Tapi kan baru bulan 3 bos. Oh iya bulan ke-6 ya. Iya. Nanti bulan ke-6 lu turun, sampaikan kepada beliau, aku bapaknya mau dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun.
Sin salabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Firman diantar firman itu. Tok 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 tok. Apakah tidak ada orang di dalam rumah? Iya, tidak ada. Lalu itu siapa? Itu bukan orang. Itu siapa? Aku. Masuk. Sini lu. Lu katanya diminta oleh pencipta kita supaya kau itu hamil dan melahirkan seorang manusia. Kamu siap? Siap. Kalau Bapak yang perintahkan, apapun aku lakukan. Hamil aku tak peduli. Yang penting Tuhanku yang memerintahkan. Hamil kan? Iya. Oh, bukan cuma hamil, lalu lahirkan seorang anak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu perintah Tuhan, mau kayak mana? Siapa yang bisa melawan? Apa yang terjadi? Melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Apa yang dapat kita petik hikmahnya dari guyon ini? Hikmahnya adalah ternyata ketika Tuhan berkehendak sesuai dengan perintahnya, pernyataannya dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku? Kalau yang keluar dari mulutku, bom, aku ciptakan kau menjadi manusia tanpa anus. Maka itu yang terjadi. Apa yang keluar dari mulutku? Maria hamil, lahirkan manusia bernama Yesus. Itu yang terjadi. Tak ada yang bisa membantah kalau firmanku sudah keluar dari mulutku. Maka firmanku dihantarkan oleh Gabriel kepada seorang wanita perawan. Aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Melahirkan. Maka ketika orang itu lahir, apa kata dia? Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Yesus. Aku utusan Tuhan untuk kalian. Aku datang ke bumi ini untuk kalian, dicipta untuk kalian. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jangan salahkan aku. Mukjizat yang kulakukan, aku perlihatkan tanda-tanda dahsyat lagi. Itu untuk membuktikan aku utusan Tuhan. Itu jadi pada mulanya adalah firman. Memang betul Tuhan punya kalam, kemudian kalamnya berkalimah, kalimahnya diantarkan malaikat sampai kepada Maria. Maria hamil, Maria mengandung. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Yang muncul pengikut palsu, pengikut Yesus palsu yang muncul. Tuhan datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat menjadi hamba, bahkan sampai taat mati di atas pohon. Itu kemudian orang-orang ini nggak mau. Nggak mungkin ketemu umat Islam, nggak mungkin Tuhan turun menjadi manusia, nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan mereka menolak Filipi 2 itu, lalu mereka mengambil Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu bukan begitu maksudnya. Inilah saudara-saudara ya. Jadi kembali kepada tema tadi, pada mulanya adalah firman. Firman ini sifat. Kalau dia bukan sifat ditambah dengan kata bersama-sama, berarti di situ ada dua. Kalau firman bukan sifat yang melekat pada diri Tuhan, berarti di situ ada dua. Kalau dikatakan sifat Tuhan bersama dengan Tuhan itu sendiri, betul. Tapi kalau pribadi lain yang bersama-sama dengan Tuhan, berarti di situ ada dua pribadi. Gugurlah ajaran Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dipaksakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Yesus, maka seharusnya yang terjun payung dari langit turun ke bumi sebelum masuk ke rahim Maria adalah manusia. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Yesus, Bu. Oh, mau ngapain? Mau masuk ke rahimnya Ibu, pinjam. Mau ngapain? Untuk supaya saya keluar kembali, saya masuk dulu. Gimana cara mau masuk? Gimana cara mau masuk? Kalau kau itu sudah daging masuk ke saya, gimana caranya? Jadi gimana caranya ini daging masuk menjadi daging?
Jadi bakso urat. Salah polanya itu. Jadi yang datang bukan Yesus, yang datang adalah pemberitaan. Itulah yang disebut firman. Jadi yang datang bukan ciptaan, yang datang adalah firman yang dihantar oleh Gabriel. Yang Maha Kuasa menghendaki, Roh Kudus berkuasa atas dirimu wahai Maria. Hamil. Bukan kemudian masuk ke dalam tubuhnya daging terjun dari langit. Ada pesawat lewat, melingkir, turun lagi ke bawah, sampai ke tanah Yudea, masuk dia ke rahim. Bukan begitu, Cak Kangkung. Yang turun itu pemberitaan goib. Itulah yang disebut firman, kalam, kalimah. Makanya dikatakan kalimah, tuhu, kalimat yang datang dari Dia Sang Tuhan. Datang kepada Maryam, kamu harus hamil sesuai dengan instruksi dan melahirkan seorang manusia suci bernama Isa putra Maryam. Gak ada perlawanan. Tuhan yang mau hamil, melahirkan dia Yesus. Begitu dia lahir, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Artinya ada Yesus sendiri, ada Yesus yang bukan Yesus datang mengaku Yesus, yang membuat kepala manusia jadi gepeng, yang membuat pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya menjadi gimpe, menjadi pedak ulunya. Kenapa? Karena percaya kepada si palsu, sehingga dia memaksakan, yang datang kepada kami itu Tuhan loh, yang datang menjadi manusia loh. Padahal dia sendiri yang mengatakan kok yang asli, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang pengikut palsu, dia datang, dialah itu, dialah Tuhan yang datang inkarnasi jadi manusia. Itu Filipi 2, Cak Kangkung. Jangan kau bawa Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 itu proses pengantaran firman dari Tuhan ke Gabriel, Gabriel langsung ke Maria. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mau langsung Tuhan jadi manusia, jangan ambil ini. Tak ajarin Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Itu Tuhan langsung yang jadi manusia. Begitu sudah. Jangan kau paksakan. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Muslim, yang saya sampaikan barusan ini, itu tolong dicatat, diimani, dipercayai, ditadaburi, dicamkan dalam benak. Esok hari ketika ada penyembah-penyembah Yesus datang ke kalian, para pemakan babi datang ke kalian, tolong ingat nasihat saya. Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. Yesus bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia. Titik. Jangan mau Anda dipalingkan menyembah kepada makhluk yang ngaku Kristus. Ingat, Bible mengatakan Yesus itu manusia. Ingat itu, jangan sampai kalian dipalingkan. Esok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian harus melanjutkan misi pengajaran penyelamatan manusia ini kepada manusia-manusia yang lain. Oke? Setuju? Siap kalian anak-anakku, siap? Siap? Siap, Insyaallah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi besok hari kalau Bang Suma sudah tak ada, kalian melanjutkan misi ini. Apa misinya? Menjadikan seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja, bukan kepada mereka yang makan babi. Ingat, murid-murid Yesus disebut domba. Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu hanya serigala.
Karena domba tidak makan daging. Pernah kalian melihat domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, berarti itu domba siluman. Ya, jadi yakinkan dalam diri kalian bahwa domba makannya hanya rumput. Tidak pernah domba makan babi. Kalau ada mengaku domba tapi makan babi, itu hanyalah serigala menyamar domba. Saya kira begitu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya sekedar meluruskan dan saya hanya guyon untuk anak-anakku yang muslim. Mumpung di tengah-tengah kita ada Kristen yang juga mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah buat kalian semuanya untuk tidak murtad dari Islam sebagaimana misi para misionaris, gitu ya. Hindari mereka. Kalau ada di antara mereka yang datang kepada kalian, bacakan ayatnya kalau Yesus itu akan mengusir Kristen di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu aja dulu kalian hafal. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Tanya ke misionaris, Om, Tante, iya kenapa Ki nak? Kalau masuk mak nanti di Kristen, siapa yang kupanggil Tuhan? Kalau dia mengatakan Yesus, hantam langsung. Diusir kan tuh paling nanti. Apa di dalam Bible dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir? Malak-malakku aja saya tante. Tidak mau aja saya diusir. Terus tante, kalau saya masuk Kristen kayak tante, terus ada saya mau bermujizat, bisa enggak? Kan kita anak Tuhan toh, bisa enggak kita bermujizat? Bisa dong. Lalu kalau kita bermujizat, misalnya masuk mak ini Kristen toh, terus ada orang gimpe kepalanya, mau ku kasih bagus kepalanya kembali. Gimana caranya saya obati kepalanya yang gepeng itu tante? Pakai nama siapa? Bermujizat kan toh? Iya. Siapa namaku panggil? Yesus toh? Bukankah di dalam kitab kita disebutkan yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus akan diusir. Jadi buat apa saya pindah ke Kristen tante kalau ternyata ujung-ujungnya saya diusir Yesus? Sementara posisi saya sekarang sudah Islam, saya percaya Yesus hanyalah utusan kepada Bani Israel. Sedangkan dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa Yesus diutus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya percaya tentu saya bukan domba Israel. Apalagi yang sesat dari saya bukan. Orang Bugis kah saya? Orang Makassar kah saya? Orang Madura kah saya? Orang Melayu kah saya? Orang Minang kah saya? Orang Sunda kah? Bukankah saya orang Israel? Jadi ya saya percaya kalau dia hanya untuk Israel saja supaya dapat hidup kekal, tidak binasa. Saya harus percaya dia hanya untuk Israel. Dadah tante, ke neraka jangan ajak-ajak, tante aja sendiri. Nah gitu ya anak-anak ya. Guyon aja, sampaikan seperti itu dengan cara guyon, gokil kayak gitu supaya dia tidak tersinggung. Minimal otaknya yang berkarat itu bisa malu sendiri. Gitu, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju Papa. Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Ada yang dibawa Gus Mendem, itu nama guru saya di Facebook. Kalau Anda sudah mulai waras, silakan naik. Saya tunggu habis Isya. Kita berhadapan di sini, head to head. Anda membawa nama guru besar saya. Silakan ente naik. Dia adalah guru pertama saya di Facebook ngajarin saya tentang materi kristologi. Gus Mendem, kamu pakai nama guru saya berharap ilmumu sama seperti dengan guru saya. Kau naik habis Isya, biar ku ajarin kau bagaimana caranya mengeluarkan dedak yang ada di otakmu itu. Maksudnya ini versi Oten guru dah? Iya, dia versi Oten. Dia make nama guru kita. Ya, kayak Paulus make nama Yesus. Oke, silakan teman-teman diambil alih, saya ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasi Padang, dibuka mute-nya Pak Nasi Padang. Pak Nasi Padang Lezat. Pak Nasi Padang.
Bang Erik ya, silakan Bang Erik. Lanjut aja Bang. Lanjut. Halo. Ya, Insinyur Papua. Pak Pendeta. Halo. Ya, silakan. Ustaz Alif. Ya. Maju, Ustaz. Selamat malam. Iya. Bagus. Langsung saja. Selamat malam. Maaf baru buka mute tadi. Bang Suma bagus. Tapi saya Bang Suma. Bang Suma. Keren. Iya, Bang Nasi Padang saat ini sedang dalam proses belajar ini Ustaz Alif. Beliau dari Katolik, tapi Maksudnya belajar bikin rendang. tidak mempercayai bahwa semua yang ada di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu yang bisa saya simpulkan dari ketika beliau itu setiap sering naik ke Komal ini. Silakan Pak Nasi Padang, mau ditanyakan apa? Oke, Bang. Masya Allah. Kalau guru kami izin beliau ini ya, salat maghrib di sana sudah masuk waktu maghrib waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak. Oke. Selamat sore ya Bang semua. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Pak? Iya, nanti ini enggak ada Kristennya ya, Bang. Halo. Ini sapa-sapa dulu. Ya, Bapak ini. sudah bukan Kristen ya? Mantap, Masya Allah. Kapan Pak sadatnya Pak? Enggak, maksudnya enggak ada dari Kristen yang bisa mungkin menanggapi juga nanti kalau saya salah dalam penyampaian. Enggak ada ya. Oh, ini Pak Erik dan Pak IRK ini semuanya dari Muslim ya? Ini Pak IR kayaknya Kristen, Pak Ketua. Kristen kayaknya. Ya, halo. Oh, Bang kalau IR. kita kenalan dulu kalau gitu, biar tidak paham. Iya. Islam Pak Saya Kristen, Pak. Kristen. Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya, ada Kristen. Kristen Pak. Oke, Ya. ada Kristen. Ini masukkan saja. Tadi pengamatan saya dari Bang Suma itu bagus orasinya, ceramahnya bagus. Cuma saya minta supaya beliau harus pakai data yang bervalid, supaya jangan Bang Suma keliru. Karena kami Kristen, kalau Bang Suma sudah menghaji Coba atau Pak, ceramah gini aja atau Pak, maaf, begitu, saya coba potong Pak, maaf. Apa yang bukan data yang disampaikan oleh Bang Suma tadi? Begini Bapak, saya ambil kesimpulan contoh dari Pak Dodi Tan ya. Beliau di ruang sekretariatnya. Bapak ngomongin Bang Suma apa Kodondi ini? Pak. Jangan kemana-mana Pak. Maksudnya contoh. Saya ambil contoh. Bukan gitu. Narasi yang baik dan benar itu kalau tadi Anda membawa nama Bang Suma, ya contohnya yang mana tadi yang bukan data. Begitu diminta contoh kenapa lari ke Kodondi? Kan nggak nyambung Pak. Maksudnya begini, itu salah satu contoh ungkapan yang konkret. Artinya begini, kami Nasrani, seandainya Bang Sumanya orasi begitu kan kami keliru. Kalau memang dia mau mengambil alih untuk ada kaum Nasrani yang mau memihak kepada Bang Suma, harus ada data-data valid. Tapi kalau dia hanya bahasa kasarnya congor, kasihan bagaimana Nasrani awam. Dia kan nanti otomatis dia keliru dan dia akan menolak Bang Suma punya orasinya. Itulah Pak, saya tanya Bapak, saya dengarkan Bapak nih. Bapak mau ngoreksi di bagian mana yang mau dikoreksi? Gitu loh Pak. Begini, selama saya mengikuti Bang Suma, yang dia terlalu signifikannya, terlalu orasinya itu ada di makhluk yang disebut babi, B2. Menurut kami, Nasrani, bukan menurut ya, Yahudi dengan Farisi tidak pernah, dalam Babelnya, perjanjian lama itu tidak pernah ada kata babi, makhluk yang disebut babi. Dan tidak pernah babi itu, tidak pernah dijadikan sebagai binatang yang haram. Aduh,
Ya Allah. Coba Bapak Bang Suma itu coba mengerti kata itu. Makhluk babi itu tidak ada di dalam ritus Yahudi. Imamat 11 Pak nomor 7 di situ ada B2 di situ begini, itu haram untuk iya, Bani B2 Israel. itu begini. Tidak ada Bani Israel yang ada kata di dalam Bible itu ada babi. Babi itu ya enggak ada lah, itu kan bukan bahasa Indonesia, Pak. Iya, tapi yang ada di dalam ritus mulai dari kejadian imamat, saya kejadian ingat keluaran Pak imamat, ini yang dipanggilnya insinyur tapi ya saya ingat. Aduh, begini, di dalam ritus itu ada di imamat itu. Ya Allah. Kalau anak lembu yang dipakai itu kambing. Iya, kambing dengan domba. Yang dikatakan lembunya makhluk biri-biri yang memamah biak. Itu saja. Tapi kalau babi, otomatis dia tidak akan masuk di kurban persembahan. Aduh, Pak, dengerin Pak ya. Berkembang biaknya bukan satu, Pak, banyak. Pak, gantian Pak. Makanya Yahudi dan Farisi. Pak. Pak IR, tolong gantian. Yang dimaksud bahas Bang Juma itu kan yang teman-teman Kristen itu, teman-teman Kristen rata-rata pemakan B2. Anda makan B2 enggak? Pak IR, Anda makan B2 enggak? Halo. Anda makan B2 enggak? Iya, makan. Ya, makan. Sementara yang namanya Bani Israel itu disebutnya sebagai domba. Domba tidak makan B2. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam ajarannya B2 itu diharamkan. Bahkan di dalam Yehezkiel dijelaskan pemakan B2 itu haram masuk ke kota Kudus, ke Yerusalem. Itu nggak boleh. Pemakan B2 dan juga pemakan tikus. Yang dilenyapkan, yang haram itu yang tidak bersunat. Pemakan B2 dan pemakan tikus itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Di situ Pak, Anda pemakan B2. Maka Anda tidak layak mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Tapi mengaku pengikut, prakteknya mentuhankan Yesus. Gitu loh Pak. Tolong dipahami Pak. Anda aja narasinya malah bingung sendiri, menyalahkan duluan. Jelas apa ya? Ya, silakan Pak Nasi Padang, gimana? Oke, selamat malam. Ya. Silakan. Ini juga buat Bang Insinyur ya, juga semua yang di sini. Saya ada sedikit pertanyaan buat para apologet Muslim ya, bahwa di sini kan sering kita mendengar ya bahwa Paulus itu mengubah ajaran Yesus ya. Setelah saya pelajari, sepertinya pernyataan itu tidak terlalu benar. Nanti kalau saya sudah memaparkan, nanti silakan dijelaskan bahwa Paulus itu adalah tokoh Yahudi ya, yang saya pelajari dari Alkitab ya, dari Injil. Dia itu mempunyai otoritas yang luar biasa. Dia itu di kalangan Yahudi adalah dia orang yang cukup hebat ya. Dia mempunyai jabatan yang tinggi ya, bahkan di Roma dia mendapat 2 kewarganegaraan juga. Dia mempunyai wewenang dari para petinggi-petinggi agama Yahudi. Kalau mungkin majelis agama Yahudi itu mungkin kalau di negara kita mungkin semacam MUI lah gitu ya. Nah di situ Paulus itu kalau saya berpikir bukan Paulus yang mengubah ajaran Yesus, tapi Yesus yang
mengubah keyakinan Paulus karena beliau adalah ahli Taurat yang kafah, yang tokoh ya. Bahkan orang Romawi juga memberi dia kehormatan sebagai tokoh. Nah, ketika itu Paulus dulunya adalah benar-benar dia orang Yahudi yang taat dan tokoh ya. Dia sangat membenci dari kaum Kristiani ya, karena dianggap sebuah penyesatan dari Yesus ya, sampai dia mendapat surat kuasa dari para majelis. Itu bisa dibaca di Injil ya, kisah para Boleh rasul. saya tanggapi dulu Pak, biar tidak kepanjangan. Saya selesaikan dulu aja ya Bang Alip. Boleh. Nanti kasih batasan waktu ya. Oke, siap. Jadi dia adalah memburu umat Kristen, ya, karena dia umat Kristen itu bertentangan dengan apa yang Paulus yakini. Karena Paulus meyakini dia berpegang pada ajaran Musa, karena dia adalah tokoh dari Yahudi, dari pemuka agama Yahudi, yang dia juga mengharamkan babi, dia juga memperbolehkan poligami, dia juga ada memperbolehkan perceraian, juga mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa bagi nyawa. Tetapi kalau dia memang berniat bahwa dia untuk menyesatkan, dia itu sudah mendapatkan posisi yang baik sebagai orang petinggi agama Yahudi. Tapi ketika dia harus berjumpa dengan Yesus, yaitu dia berubah, dia terus menjadi yang dahulunya dia membunuh orang Kristen, dia justru menjadi orang Kristen gitu loh. Jadi dia berpihak pada orang Kristen yang dulu di poinnya. Izin saya potong Pak Nasi Padang, izin saya potong. Saya dapat poinnya. Tadi Anda katakan bukan Paulus merubah, tapi Yesus yang merubah Paulus, kan gitu? Betul. Jadi bukan Paulus yang membelokkan ajaran Yesus. Baik. Saya tanggapi dulu ya, saya sedikit di sini. Saya belum selesai Bang, tapi silakan. Bang, kalau selesai nanti kita cepat kelar dong, langsung makan gimana sih? Jangan selesaikan semua lah, gimana? Potong-potong dulu. Oke. Baik, saya sedikit sampaikan dulu pernyataan Yesusnya ya. Pertama, ini pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yaitu, apakah serigala itu suka menerkam? Ya. Yesus tadi mengaku sebagai ahli Taurat, Yesus mengaku dari keturunan Benyamin, dan Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, dan Paulus banyak menyiksa para jemaat. Paulus serigala yang buas. Nanti dia akan menyamar seperti domba, pura-pura baik dalam pengajaran dan sebagainya. Oke, mari kita pembuktian perbedaan pengajaran. Sebenarnya banyak contoh, tapi saya izin ambil contoh di sini. Di dalam Yohanes 8, nomor 44 dikatakan apa? Menurut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Menurut ajaran Yesus di sini, iblis itu bapak dari segala dusta. Maka tidak ada kebenaran di dalam iblis. Tentu iblis ini yang dikutuk dan yang harus dijauhi. Tapi ketika saya membaca dari ajaran Paulus, maaf saya baca, ketika ada orang pelaku dosa, maksiat dalam jemaat, apa kata Paulus? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kalau saya baca menurut pengajaran Paulus di 1 Korintus 5 nomor 5, kenapa di sini malah iblis menjadi penyelamat orang pendosa, bukan disuruh bertobat? Sementara kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Tidak ada kebenaran pada iblis. Menurut Paulus, iblis, manusia yang pelaku dosa, itu harus diserahkan kepada iblis, sehingga tubuhnya binasa,
dan diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Anda setuju, Pak? Pelaku dosa, pelaku maksiat diserahkan kepada iblis agar nanti rohnya selamat pada hari Tuhan. Anda setuju? Halo? Iya, Bang. Anda setuju dengan pernyataan Paulus di sini? Orang pelaku dosa, dosa dalam jemaat, ketika dia berdosa, bukannya disuruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa malah di sini iblis jadi penyelamat? Ini saya bukain datanya ya. Takut dibilang saya ngarang. Sementara tadi kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Ini dulu Pak, apa ini ajaran Yesus? Anda tadi katakan Paulus inilah yang dipilih oleh Yesus. Makanya Bapak tadi jangan dihabisin semua, takutnya besok nggak ada diskusi lagi kita. Sedikit-sedikit aja dulu. Oke. Ya, Bang. Anda bisa nggak membenarkan ajaran ini, Pak? Orang pelaku dosa, dosa di dalam jemaat, ketika mereka berdosa, bahkan di sini melakukan pencabulan dan sebagainya, katakanlah dia itu ahli maksiat, jual diri, PSK, kayak gitu. Aduh, langsung dibatasi. Iya, Maka kalau menampilkan data emang seperti itu, Ustaz. Pakai akun baru. Bodo amat TikTok, udah terlanjur. Orang itu diserahkan kepada iblis. Anda setuju nggak? Harus pakai akun baru itu. Habis TikTok saya udah akunnya. Gini Bang, kemarin saya sempat mendapat ilmu dari Bang People ya. Tapi saya turun dulu deh. Berjalan. Iya, mendingan turun aja Ustaz. Pakai akun yang baru. Saya pakai Bible, saya mendapat pencerahan dari Bang Bible Berjalan bahwa Injil maupun Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Jadi jika umat Muslim meyakini itu, tidak perlulah kita menggunakan dalil dari. Topi kebesarannya Ustaz Sugi. Ya kemarin kan seperti itu ya. Ya intinya gitu Bang. Mulai ini Bang Jalan kemarin beliau ada kepentingan terus langsung ada sedikit itu Bang, seperti tadi saya katakan bahwa Paulus itu dia itu tadinya adalah orang Yahudi yang sangat taat ya Bang, bahkan dia adalah pemuka agama Yahudi gitu Bang. Oke, jadi kalau dia dikatakan dia yang menjadi ikut iya oke. Anda seolah-olah secara nggak langsung melarang kami pakai Bible untuk mendebat Anda, iya kan? Karena itu kan palsu Bang, kemarin Bible Berjalan sampaikan itu palsu. Kalau saya pakai Quran, Anda percaya enggak? Silahkan enggak apa-apa. Anda percaya enggak kalau saya pakai Quran? Saya memakai Bible tidak pakai dalilnya Bang, saya pakai ceritanya ya. Ya, saya pakai kronologis ceritanya Bang. Memang bagi saya itu palsu, tapi bagi Anda Bible kan nggak palsu kan? Saya percaya dengan itu adalah sejarahnya Bang. Nah, sejarahnya. Bagi Anda nggak palsu kan? Kalau dalil-dalilnya ya, kalau dalil-dalilnya dari Kristus, saya juga belum semuanya terima sih Bang. Lalu apa salahnya ketika kita menggunakan data yang Anda percayai? Justru kalau saya pakai data yang tidak Anda percaya itu percuma Bang. Itu percuma. Pakai data yang kamu percayai, itu paling bagus. Nah sekarang saya Anda bukan tadi percaya pada dalilnya ya Bang, saya cuma mengikuti runut ceritanya aja Bang. Iya runut ceritanya. Makanya ketika kemarin Abang saya menceritakan kekejaman Allah terhadap orang Median, Abang juga sampaikan bahwa itu palsu, Allah tidak mungkin seperti itu. Nah dari situ Abang sudah sampaikan seperti itu. Kalau kita balik lagi ke Bible yang palsu, Bible yang palsu maupun yang
Injil yang palsu kan berarti nanti kalau ada perdebatan lagi ketika abang bisa saja berkatakan bahwa itu dari yang palsu, tapi di lain saat abang juga bisa memakai dari Bible dan Injil. Iya, kan sudah saya terangkan tadi Bang, tidak mungkin saya menggunakan data yang tidak Anda percayai. Yang paling bijak adalah menggunakan data yang Anda percaya. Kalau data yang Anda percaya saja masih Anda sangkal, apalagi data yang tidak Anda percayai, kan gitu Bang. Oke, sekarang saya tanggapi. Tadi saya melihat Anda membuat tuduhan yang kejam kepada Yesus. Anda mengatakan Yesus sendiri yang merombak hukum Taurat, bukan Paulus. Yesus sendiri katanya. Padahal menurut Yesus, bentar Bang, jangan dipotong Bang. Iya Bang. Padahal menurut Yesus Bang, menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, masuk neraka. Bagaimana Anda mau mengatakan Yesus itu yang merombak hukum Taurat, bukan Paulus? Justru Paulus lah yang merombak hukum Taurat. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semua itu kuanggap sampah. Ini menurut Paulus. Bahkan jika kamu masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu tidak menghormati pengorbanan Yesus. Anda baca di dalam Galatia 5 ayat 1, ayat 2 sampai ayat 6. Kau baca di situ. Jadi Yesus tidak pernah punya inisiatif. Sedikit pun tidak ada inisiatif untuk menghilangkan hukum Taurat. Satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Bahkan kata Yesus, kita mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, itu tidak bisa masuk surga. Ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus. Matius 5 ayat 20 Anda baca. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu? Kamu baca di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban di pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilapur putih, sesungguhnya di dalamnya tulang belulang. Baca Matius 23 dari ayat 2 itu. Ya. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi itu munafik, fasik, hanya mengajarkan saja tapi tidak menjalankan. Bagaimana kehidupan Kristen? Justru mereka menentang hukum Taurat, bahkan dengan lantang Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Berarti kehidupan keagamaan orang Kristen tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Yesus sama sekali nggak pernah merombak hukum Taurat seperti tuduhan Anda tadi, tidak ada. Ayat mana yang Anda bawa bahwa Yesus itu punya inisiatif untuk merombak hukum Taurat, Bang? Silakan. Baik, mungkin dari abang yang Kristen tadi, insinyur mau menyampaikan, barangkali saya ada salah di dalam penyampaian tentang Paulus ya. Kalau enggak langsung saya tanggapi. Bang Insinyur. Oke. Pak Talib udah naik lagi, dilanjut Pak Talib. Oke, berarti Pak Insinyur. Masalahnya mau berpikir nggak Bapak yang tadi itu pakai data? Oke. Oke, saya berarti. Jadi saya tanggapi. Saya menanggapi Bang Bibel atau saya harus mendengar? Orang Yahudi itu mereka ahli teologi. Mereka itu aneksi Taurat. Taurat itu tidak sebutkan. Ini siapa yang lagi bicara ini, Pak De? Membuat patu, perangmu, bunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dosa, dan ini
Mereka yang mendistorsikan kitab Taurat ini, mereka itu para teologi. Jadi Bang, jangan sih. Dan mereka ancam mereka. Halo. Halo. Pak, tadi saya tampilkan data pembahasan. Mengancam mereka itu, Bang. Pak De, izin kalau gitu biar sampai tuntas dulu yang ini ya, tidak dibikin lama. Nanti lanjutkan kayaknya mau nanggapin narasi dari Pak Desugi. Begini Pak, saya sedang membuktikan karena tadi narasi Pak Nasi Padang mengatakan Yesus inilah yang memilih Paulus dalam ajarannya dan sebagainya gitu. Saya sedang membuktikan bagaimana ajaran Yesus ketika dia mengajar, bagaimana menyikapi tentang iblis. Iblis itu bapak dari segala dusta. Paulus mengatakan orang pelaku dosa, pelaku maksiat itu harus diserahkan kepada iblis. Ini kan berbahaya. Saya tanya dulu deh sama Anda. Anda setuju nggak pelaku dosa, pelaku maksiat agar selamat di hari Tuhan, rohnya selamat di hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada iblis? Ini ke saya apa ke Bang? Sama host. Sama host. Sama Bapak lah, yang Kristen pokoknya yang merasa Kristen aja. Siap. Sebetulnya saya tidak ingin menanggapi itu karena saya tidak ada ilmu di situ ya. Cuma kalau Bang kalau tidak ada ilmu tadi Bapak jangan menyimpulkan kalimat yang tadi dong. Jadi Paulus ini yang dipilih oleh Yesus dalam ajarannya. Jadi kalau yang tubuhnya yang binasa, kalau rohnya yang selamat ya saya setuju Bang. Lah iya. Nanti kan tubuh orang itu diserahkan kepada iblis. Ya kan? Orang nih berarti kan lengkap dengan tubuhnya. Nah, nanti setelah diserahkan kepada iblis, tubuhnya binasa. Rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Setuju Bang. Ya berarti berarti bersekongkol dengan iblis kalau gitu Pak. Boleh nggak bersekongkol dengan iblis? Nggak boleh Bang. Nah terus kenapa Anda setuju tadi diserahkan kepada iblis? Itu kalau saya belajar ya di kekristenan itu memang lebih baik tubuh kita binasa tapi roh kita diselamatkan Bang. Seperti agar tubuhnya binasa diserahkannya kepada siapa? Karena tubuh itu tidak mendapat bagian. Bukan. Yang sedang kita bahas poinnya ke iblisnya Pak, bukan tubuh kitanya. Agar tubuhnya binasa, orang itu diserahkan kepada siapa? Tubuhnya diserahkan kepada iblis, rohnya supaya diselamatkan. Orang itu diserahkan kepada iblis. Nanti kan setelah diserahkan kepada iblis, tubuhnya binasa. Nah, nanti rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Betul. Jadi agar pelaku dosa itu selamat, maka orang itu diserahkan kepada iblis. Ya tubuhnya binasa, disedot darahnya kali atau gimana lah saya nggak tahu. Nanti rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Nah, berarti dalam ajaran Paulus di sini orang pelaku dosa, pelaku maksiat bukan diajarkan bertobat, tapi malah disuruh bersekongkol dengan iblis. Setuju Pak? Mungkin begini Bang, saya sih bukan ahli tapi saya berusaha dengan nalar saja ya Bang, bahwa yang ada di neraka kan iblis-iblis ya Bang. Jadi maksudnya dilempar ke neraka tubuhnya. Loh, karena alam kegelapan itu kan yang berkuasa. Bukan. Jangan ngarang. Kalau tidak tahu mendingan nggak usah bilang aja kok ini nggak ngerti gitu loh, daripada Anda ngarang. Di sini para pelaku dosa, pelaku maksiat, orang itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Sehingga tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pelaku dosa, pelaku maksiat, agar rohnya diselamatkan di hari Tuhan, maka orang tersebut harus diserahkan kepada iblis. Anda setuju? Ini host, maksudnya kalau nampilin data kena pelanggaran gitu? Halo, Pak Nasi Padang.
Ya. Ini Bang, jangan diputar-putar bunyi ayatnya. Saya setuju kalau yang diserahkan kepada iblis itu tubuh, karena tubuh itu tidak mendapat bagian di surga, Bang. Kalau boleh tadi saya boleh menanggapi dari yang Bang Bibel. Orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ini bukan hanya tubuh, diawali dengan orang tersebut. Nah, ada tubuhnya, ada rohnya. Nanti tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Iya, saya setuju. Ya, secara tidak langsung dalam iman Anda di sini, iblis itu penyelamat, pelaku dosa. Bukannya orang berdosa itu bertobat kalau dia pelaku apa ya yang tadi saya takut kena Bennett kalimatnya. Ya, tukang menjajakan diri seorang wanita, bukan disuruh bertobat. Nggak apa-apa Ustaz Alif, nggak apa-apa, asalkan jangan nampilin gambar-gambar dan data, jangan terlalu lama. Kalau mau bicara pesundal nggak ada masalah. Cuman Bunda Rahma sering kena Bennett karena nampilin salibnya Yesus yang telanjang itu. Ini data loh yang ditampilin ini. Kenapa TikTok menolak isi Bible? Karena di situ ajarannya diserahkan kepada iblis ya? Nah itu dia mungkin. Cuman jangan lama-lama kalau mau nampilin, nggak apa-apa Ustaz mungkin. Begitu Pak Nasi Padang. Ini kalau Anda katakan tidak apa-apa, Anda sedang melawan ajaran Yesus. Karena menurut Yesus iblis itu bapa dari segala dusta. Padanya tidak ada kebenaran. Iblis ini pelaku dosa. Kenapa Anda setuju dengan iblis? Ya sulit, memang sulit. Gini Bang, tadi kan saya berusaha menceritakan tentang Paulus ya Bang. Kalau sampai ke situ saya katakan tadi saya sudah menjawab gitu Bang. Nah ini saya kembali, saya sudah menjawab, saya setuju Bang. Ya berarti buat Anda iblis itu bukan bapak dari segala dusta tapi penyelamat. Iblis itu kan kaki tangannya Tuhan Bang. Jadi ciptaan Tuhan ya, mungkin nanti sudah nggak beres. Ya udah berarti buat Anda iblis itu penyelamat, sementara menurut Yesus iblis itu bapak dari segala dusta, padanya tidak ada kebenaran. Ya silakan Anda pilih, Anda ikuti ajaran Paulus ya monggo. Saya lebih baik memilih pendapat atau ajaran dari Yesus karena Yesus itu logis. Iblis itu bapak dari segala dusta, padanya tidak ada kebenaran. Tapi buat Anda malah jadi penyelamat. Ya sudah, ini letak perbedaannya dan Anda memilih Paulus. Oke, kalau Abang menerima begitu, menurut pendapat saya seperti itu yang diterima oleh Abang, oke. Saya nggak akan mendebat. Saya mau kembali ke fokus tadi yang saya tanyakan ya Bang. Bahwa Paulus itu dia orang Yahudi yang taat Bang. Dia melakukan segala hukum Taurat, dia juga berpuasa, dia juga mengamalkan ajaran Musa yang seperti tadi saya katakan itu Bang. Bahwa dia sebentar, saya tanya, penganiaya dan pembunuh jemaat itu termasuk taat hukum Taurat nggak? Taat Bang. Karena memang penganiaya loh. Emang diperbolehkan berarti dalam hukum Taurat? Loh, itu karena kan ada di situ kan. Bagaimana Bapak ini? Ini ya Bang. Kalau berdasarkan pengakuannya, iya. Dalam hukum Taurat aku tidak bercacat. Betul, pengakuan Paulus. Pengakuannya betul. Dan kalau Anda baca juga di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 sampai ke 21-22, itu Paulus itu tergantung keadaan, tergantung si koncin dia itu. Di hadapan ahli Taurat dia menjadi ahli Taurat, di luar ahli Taurat dia tidak seperti ahli Taurat. Dia seperti itu, tergantung di mana dia berada. Kalau dia di luar bangsa Yahudi, dia hidup tidak seperti orang Yahudi, apakah itu orang yang taat terhadap hukum Taurat? Ya sulit. Oke. Pembela Paulus sulit. Silakan Bang. Nanti kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Silakan Bang. Oke, ya udah. Kalau gitu saya bacakan ya. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Tampilkan aja datanya Ustaz Alif, tapi jangan lama-lama, nggak apa-apa. Waduh,
Aku satu lagi akunnya ini, Bos. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Artinya jangan diperkeras suara anunya, jangan sampai bentak-bentak gitu kan. Kang Dito juga sering kok kena pelanggaran kayak itu gara-gara nampilin data. Oke. Nggak apa-apa lah. Coba kita lihat ya. Kita lihat 1 Korintus 9 nomor 19. Ya, kalau yang saya tangkap Pak Nasi Padang ini cuman membelanya itu membabi buta, tapi tidak pakai data. Kasihan saya. Ini kira-kira orang yang taat atau tidak yang model begini nih? Justru saya pelan-pelan ya Tok ya. Nih, dia berkata begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, gimana ini? Gimana ini? Pengakuannya apa dia ini? TikTok, saya bacanya pelan-pelan ya. Nih, dia katakan, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lagi. Gimana Pak? Ini waktu saya jawab atau gimana, nanti saya dipotong lagi nanti? Bukan, waktu Bapak jawab itu tahun depan, masih lama. Oke, gimana pertanyaannya Bang? Ya ini yang saya baca. Dia mengaku hidup di bawah hukum Taurat atau tidak? Orang-orang yang di bawah hukum Taurat akan menjadi orang yang hidup di bawah hukum. Sekalipun aku sendiri tidak hidup sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Berarti ini mungkin Paulus. Halo, Assalamualaikum Bang. Ya, izin gabung Bang. Berarti ini Paulus ketika dia sudah izin bergabung Bang. Iya, ada apa? Ada yang mau disampaikan Bang Citas, ini diskusi nih. Ini si Oten Nasi Padang nih bisa disuruh ganti nama akunnya nggak Bang? Sudah saya sarankan dari dulu, tapi beliau masih nggak tahu, mungkin anaknya yang buat itu. Dia bukan orang Padang asli, Abang Citas. Mohon maaf, dia orang Jawa. Saya tidak mengaku orang Padang, Abang. Iya, soalnya namamu Abang, Abang, yang bikin malu kami namamu Abang. Kami dari Islam masuk ke Indonesia, agama kami Islam Bang. Silakan ya Bang. Maksudnya orang Padang Islam semua gitu, Bang Citas? Iya. Kami orang Padang gak ada yang Kristen. Padang asli orang Islam. Dari Islam masuk ke Indonesia, Padang agamanya adalah Islam. Jadi kami malu diakui namanya sebagai orang Kristen kan? Ini saya sarankan aja begini ya, nanti Bang Nasi Padang ini jangan bawa nama-nama daerah di mana di situ mayoritasnya itu adalah bukan yang Anda imani. Sebenarnya kita juga sudah sering menyarankan, cuman ini kesekian kalinya karena itu menimbulkan kegaduhan. Oke? Siap Bang, siap. Oke. Besok kalau namanya masih ini Pak Arif, jangan kita naikkan dulu, gantung aja di pohon. Oke. Iya, saya sudah komparasi kemarin. Ada namanya itu gini Mbak Nasi Padang ya. Kemarin itu ada sempat yang naik di Komar Kristen. Oke Bang, makasih Bang. Izinkan turun Bang. Oke. Sampaikan itu aja Bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Koi Semarang. Dia naik apa akun itu. Nggak laku lah Bang, lah pembelinya orang Islam kok. Ditinggalkan kan? Iya. Bang Arif sudah sampaikan ke saya, betul. Iya, waktu naik di Komalnya itu si siapa itu? Yang sering nanti ada debat itu. Nanti saya bikin Bang. Karena saya berpikir begini ya Bang, bahwa orang nggak usah diperpanjang, Kita kembali.
Kasihan kameraku Pak, kelamaan. Oke, dimatiin aja Bang. Saya kan kembali ke topik Bapaknya, bukan malah nyuruh kamera yang dimatiin. Saya nggak pernah menyanggah, saya tidak pernah menyangkal. Saya cuma menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya.